Shalom pagi bersama tudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga, semua karena kasih karunia-Mu. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang kecil sebagai alat-Mu, dan urapi kami yang mendengarkan, dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu, pengurapi kami semua, sehingga firman-Mu boleh membimbing, menterikan, mengajar dan hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga menaikkan doa syafaat pada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengundang perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hamba mengatakan kepada para undangan, 'Marilah sebab segala sesuatu sudah siap.' Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak datang.' Maka kembali hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan beritakan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku.'" Firman Tuhan mengingatkan kita, hak kerajaan surga bagikan orang yang dijamu dalam kerajaan, dalam satu pesta, perjamuan besar, pesta. Namanya pesta membutuhkan tamu, tapi yang sangat banyak justru yang diundang dengan macam-macam alasan, sibuk dan berkawin, pengertian banyak berkat-berkat yang diterima jadi alasan sehingga mereka tidak datang. Saat ini zaman kemurahan, pintu kemurahan masih terbuka lebar-lebar. Banyak diundang, tapi banyak alasan-alasan untuk bertobat. Dan alasan masih lama, Tuhan Yesus belum datang. Dia berleha-leha dengan kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Tapi mereka memberikan alasan, maafkan. Tapi tetap berjalan, pesta itu tetap harus berjalan. Dan apa itu? Undang mereka, ya, undang mereka yang lumpuh, undang mereka yang buta, undang mereka yang cacat, undang mereka yang miskin. Namanya miskin, tidak berdaya, cacat, tidak berdaya, buta, begitu lumpuh, tolong. Mereka inilah yang membutuhkan, yang
yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, yang rindu untuk datang kepada pesta perkawinan anak domba. Siapa itu? Itulah saudara saya. Kita bangsa kafir yang tidak ada nilai, yang tidak berharga, justru dapat kesempatan untuk masuk pesta kawin anak domba. Kenapa? Satu ketika pesta itu sudah harus ada dan pengantinnya selesai, pintu kemurahan sudah ditutup. Pintu kemurahan sudah ditutup. Waktu itu nanti kita akan lihat satu ketika sebagaimana yang terjadi pada zaman. Ayo masuk dalam batra, masuk dalam batra. Pintu kemurahan masih buka, tapi tiba-tiba datanglah air bah. Itu sudah tertutup. Inilah masa kemurahan yang Tuhan berikan. Sebentar itu akan datang. Dan pintu kemurahan masih terbuka lebar-lebar. Satu ketika pesta habis ditutup karena sudah penuh. Sebagaimana Alkitab berkata pada ayat yang ketiga di 23. Lalu kata Tuhan kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Oh sudah penuh, itu pesta akan tutup. Ya. Pintu pesta, pintu kemurahan Tuhan akan ditutup. Ingat, Tuhan menghukum dulu melalui air. Nanti Tuhan kirim melalui api. Selama pintu kemurahan Allah masih dibuka, jangan tolak kasih Tuhan. Jangan tolak kasih Tuhan. Selama masih ada kemurahan Tuhan, kita orang yang cacat, yang tidak berdaya, perlu pertolongan yang datang. Jangan kita pura-pura. Justru kita bersyukur kita dapat anugerah yang dari Tuhan. Amin. Kita diselamatkan anugerah. Seandainya mereka yang masuk kita kembali, tapi karena kemurahan Tuhan kita bisa masuk pesta kawin anak domba. Amin. Mari sama-sama duduk kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami adalah orang yang cacat, yang timpang Tuhan, tapi dapat kemurahan dari Tuhan. Dia akan siapkan pakai hidup kami dengan baik, untuk berhubung menjaga kesucian hidup dengan baik, dan tidak main-main dosa. Berikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.